Kandhane kang sekar kadung miwah kembang nur kang esmu arum winor lan oyot-oyotan katikusuma mangambar-ambar kukusing tupaku melun kelun katiku sumolir meko mempo batara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan wong melek bagianipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badal wali berandal. Sewaktu kanak-kanak aku mendengar tidaklah mungkin menjadi muslim yang baik hanya dengan bersembahyang belaka. Tempat tinggal pun tak menjadikan dirimu muslim. Kau tidak menjadi muslim dengan berpuasa ataupun karena gaya berpakaian, apalagi karena memakai tutup kepala Islami. Yang aku dengar sulit dikatakan muslim itu apa. Yang jelas tidaklah mungkin menjadi muslim semata-mata karena menolak yang dilarang dan memilih yang diizinkan. Suluk Malang Sumiran. Haul kali ini, saudara-saudara sekalian, adalah haul yang terduga. Rencananya tahun ini kami akan menghauli Empu Hubayun. Namun apa dikata, semesta menunjukkan sosok lain yang harus didahulukan dan diperlukan. 3 bulan lalu saya dalam tanda kutip dicerca habis-habisan di dunia maya oleh beberapa agamawan, bahkan di grup WhatsApp Persatuan Para Agamawan, mungkin gitu ya, juga ramai diperbincangkan hanya karena masalah yang terlampau sepele. Menurut saya sepele karena saya mengunggah flyer setiap gantengan anak-anak di sini. Saya dialamatkan sebagai penganjur jamaah berot, mengajak dan mengupayakan kegiatan minum-minuman atau mabuk-mabukan. Padahal kalau sekedar ingin mabuk tak perlu menunggu acara kesenian, asalkan punya keinginan dan uang, ya tinggal beli dan ditenggak sampai habis. Yang perlu diketahui oleh semuanya bahwa ada yang lebih membahayakan daripada mabuk minuman, yaitu mabuk kekuasaan. Beberapa hari setelah peristiwa itu tadi, secara kebetulan pada suatu malam menjelang pukul 1 dini hari di tempat ini, waktu Langgar ini masih berupaya berdiri ya, masih cagak-cagak itu berdiri, di pojok selatan depan Langgar ada seekor anjing yang datang berwarna coklat menyala, sedang menjulur-julurkan lidahnya dan terlihat akan mau masuk ke sini, mau masuki Langgar, namun terlihat seakan bimbang. Saya pun memberi kode tangan setengah melambai. Anjing itu pun seketika memalingkan badan dan pergi berjalan dengan gontai. Belakangan saya tahu nama anjing tersebut adalah Temon, milik salah seorang warga di sini. Bagi saya ini adalah termasuk dalam tanda kutip sasmita semesta yang mengarahkan pada sebuah peristiwa. Dari himpunan peristiwa tersebut menguatkan saya untuk mengingat tentang sosok Sunan Malang Sumirang, dan karena ingatan itulah haul ini diadakan. Wali yang menyimpang. Sunan Malang Sumirang atau Sunan Panggung adalah sosok penting yang pernah hadir di dekat jantung kekuatan Islam di Nusantara pada era Wali Sanga. Ia hidup di era Demak saat dipimpin oleh Sultan Trenggono. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa Sunan Malang Sumirang adalah kakak dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang memerintah pada sekitar tahun
1521 sampai 1546 Masehi. Dan ada yang menyebut ia merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Jika disebut sebagai kakak Sultan Trenggono dan anak dari Sunan Kalijaga, mungkin yang pas adalah kakak ipar dari Trenggono, karena Trenggono menikahi salah satu putri Sunan Kalijaga yang bernama Ratu Pembayun. Jika memang begitu, berarti Sunan Malang Sumirang adalah uak dari Ratu Kalinyamat yang kita hauli tahun lalu. Namun dari semua sumber itu wallahu a'lam. Menurut Nancy Florida dalam catatannya tentang Babat Joko Tingkir, Babat yang sama sekali menurut Bu Nancy juga tak memuat sosok Jaka Tingkir. Pada episode kelima dari rantai penceritaan Babat tersebut, dibahaslah sosok Sunan Malang Sumirang atau Syekh Malang Sumirang. Dikisahkan bahwa Sunan Malang Sumirang mendapatkan hukuman bakar hidup karena ajarannya diputuskan sebagai ajaran yang menyimpang. Di tengah kobaran api tersebut, ia mengarang sebuah suluk yang diberi nama Suluk Malang Sumirang. Suluk dalam kesusastraan Jawa adalah sebuah ajaran tasawuf berbentuk puisi, sedangkan yang berbentuk prosa disebut wirid. Menurut banyak sumber cerita, Malang Sumirang memiliki dua peliharaan setia, dua anjing setia yang bernama Iman berwarna hitam dan Toket berwarna kemerah-merahan. Iman dan Toket sering ke masjid dan ikut jadi makmum sholat Jumat bersama sang Sunan. Mereka bertiga berangkat bersama dan duduk setia mendengarkan khutbah Jumat seperti jamaah pada umumnya. Sekelumit cerita tersebut yang menyulut kemarahan pemerintah Sultan Trenggono dan segenap jajaran Dewan Wali Sanga, yang akhirnya memunculkan fatwa hukuman mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Malang Sumirang dikisahkan memasuki api pembakaran bersama dua anjingnya yang setia. Lalu di dalam kobaran api tersebut sang Sunan bekerja mengarang suluk Malang Sumirang. Sebagian teksnya berikut. Ananging aran tokitan lawan ujar kubur kafir iku kaki, ojo masih rerasan yen tan muruh ujar kubur kafir. Pasti wong iku durung sampurno, maksi bakal pangaweruhe pan kubur kafir iku iya iku sampurno jati. Pan wekas ing kasidan kubur kafir iku iya sadat iya salat, iya idep iya urip iya jati iku jatining salat. Tetapi yang disebut tauhid dan ajaran kubur kafir, para kafir itu, Tuan, jangan asal bicara, sebab jika tak tahu yang sebenarnya oleh para kafir, pastilah pengetahuan orang itu belum sempurna. Ini artinya ya, teks bahasa Indonesianya. Masih mentah pengetahuannya, sebab yang dikatakan para kafir itu sesungguhnya hakikat kebenaran sempurna. Malah kesempurnaan tertinggi yang dikatakan para kafir itu mengenai syahadat dan sholat, juga pemahaman dan kehidupan dan kebenaran adalah hakikat sholat sejati. Namun perlu ditambahkan tadi yang saya baca di atas tentang penyebutan kubur kafir, para kafir dan seterusnya itu adalah sebuah kiasan atau metafora untuk menyebut sebuah kondisi tertentu antara labeling agama ansih dan labeling di luar agama. Kisah menyimpang seperti Malang Sumirang adalah kisah-kisah yang juga pernah ada di zaman sebelumnya, seperti Al-Halat yang dipenggal lehernya, Syekh Siti Jenar yang difatwa mati oleh Dewan Wali, lalu Ki Ageng Pengging atau yang memiliki nama lain Kebo Kenongo atau Kiai Jindi Amoh juga mendapat fatwa yang sama seperti gurunya yaitu Syekh Siti Jenar. Ia dieksekusi mati oleh pemerintah Raden Patah melalui utusan pasukan Sunan Kudus. Kemudian muncul lagi di era berikutnya yakni Malang Sumirang yang dihukum bakar hidup. Bahkan tepat sekitar 1 abad setelah era Malang Sumirang, ada kisah yang sangat persis yaitu Syekh Mutamakin Kajen Pati yang juga memelihara 2 anjing setia, namun namanya berbeda. Kalau Sunan Malang Sumirang memiliki 2 teman, ya, Iman dan Toket. Kalau Syekh Mutamakin 2 temannya namanya Komarudin dan Abdul Kohar. Syekh Mutamakin ia juga dihukum melalui rekomendasi atas usulan Ketip Anom. Ia difatwakan hukuman mati. Bagi saya, Syekh Mutamakin juga termasuk Neo Malang Sumirang. Kisah para wali yang menyimpang dan dianggap pembangkang tersebut adalah sebuah upaya untuk menolak patuh kepada otoritas makna tunggal yang tak bisa ditafsir ulang. Islam yang dikorting dan iman yang terdalam.
Iman dan Tokit sebagai dua anjing kesayangan Sang Sunan, dua teman setia, dua sahabat karib adalah ikon dari kisah yang membawa nama besar Malang Sumirang. Dari berbagai sumber bebas menyebutkan bahwa anjing yang bernama Iman dan Tokit adalah perwujudan dari dua nafsu. Jika anjing Iman berwarna hitam memiliki nafsu lawamah, maka anjing Tokit yang berwarna kemerah-merahan adalah visual wujud dari nafsu amarah. Dua nafsu tersebut senantiasa mengiringi kemanapun kita pergi, karena dua nafsu tersebut adalah bagian dari diri kita. Ada banyak kisah para kekasih Allah yang berbagi hidup bersama anjing. Di antaranya di dalam kitab Mau'izatul Al-Mukminin disebutkan suatu ketika Abdullah bin Ja'far melihat seorang budak yang memberikan sepotong roti kepada anjing. Setelah habis roti tersebut ia lempar lagi pada si anjing sampai 3 potong roti habis, dan kemudian mereka melakukan percakapan sofistik. Juga di dalam kitab Maulid Berjanji yang sering kita baca, kita menemukan bahwa kakek udek-udek gantung siwurnya Kanjeng Nabi bernama Kilab bin Murrah yang bermakna anjing-anjing. Perlu diketahui, Nabi sangat bangga menyebut dan mencantumkan nama kakeknya tersebut. Kakek Kanjeng Nabi mendapatkan nama Kilab sebagai julukan. Kilab jamak dari kalbun, anjing-anjing berarti artinya, karena beliau sering berburu hewan bersama anjing-anjingnya. Juga yang sangat masyhur adalah kisah Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Dan kisah Sunan Malang Sumirang adalah kisah hidup yang ditulis ulang, melanjutkan pesan zaman, pesan tentang kemanusiaan, keislaman, dan keimanan kita yang senantiasa harus kita selami dan selamatkan. Membaca ulang kisah tersebut sama artinya dengan membaca ulang diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.